Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Melinda. Saya dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Oke, langsung saja saya bacakan. Yang pertama itu ada pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Pengertian perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan ini adalah tersusunnya dokumen yang berisi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran, sehingga selanjutnya dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini Wina Sanjaya menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran itu memiliki karakteristik. Ada 3 karakteristik yang dijelaskan oleh Wina Sanjaya. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh, di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, ada perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini berarti fokus utama dalam pembelajaran itu adalah ketercapaian tujuannya. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, perencanaan pembelajaran ini dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP itu adalah rencana kegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan ini berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP ini disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Livia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia dari kelompok 13. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama tadi. Jadi langsung saja kita masuk ke poin B, yaitu tentang komponen-komponen RPP. Nah, apa-apa saja sih komponen-komponen RPP itu? Jadi dikutip dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016, komponen-komponen RPP itu ada 13. Yang pertama, identitas sekolah. Terus yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga itu kelas atau semester. Yang keempat itu materi pokok. Yang kelima itu alokasi waktu. Yang keenam itu KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Terus yang ketujuh itu ada tujuan pembelajaran, yaitu merupakan turunan dari KD. Yang kedelapan itu materi pembelajaran. Yang kesembilan metode pembelajaran. Yang ke-10 media pembelajaran. Yang ke-11
sumber belajar. Yang ke-12 itu langkah-langkah pembelajaran, yang mana dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama pembuka, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Terus yang terakhir, yang ke-13 itu penilaian pembelajaran, seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, seperti itu. Jadi, karena telah mengetahui komponen-komponen RPP, maka kita akan lanjut ke poin yang C, yaitu prinsip menyusun RPP. Nah, dalam penyusunan RPP itu, alangkah baiknya kita memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP, yaitu yang pertama, perbedaan individual peserta didik, yaitu seperti pengetahuan atau kemampuan awal peserta didik, potensinya, terus bakat, minat, motivasi belajar, terus gaya belajarnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga itu berpusat kepada peserta didik agar mengembangkan atau meningkatkan minat dan motivasi belajarnya. Terus yang keempat itu pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima itu pemberian umpan balik dalam pelaksanaan RPP seperti remedial atau pengayaan. Nah, yang keenam penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, terus sumber belajar, indikator pencapaian kompetensi, terus seperti kegiatan belajar dan lain sebagainya dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Nah, yang ketujuh itu mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang kedelapan itu penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, prinsip-prinsip tersebut yang saya bacakan dan saya sedikit jelaskan itu merupakan kutipan kami dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, sekian penjelasan dari saya dan teman saya, Eka Melinda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi